Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Langsung saja terima kasih atas kesempatannya saya diundang ke acara ini. Yang kita bahas adalah materinya apa barusan? Mengembangkan kualitas santri yang peduli lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar alam. Amin ya. Siang saya tidak biasa. Saya orang hidup malam, sakit mata saya kalau kena matahari. Ini mau dibilang gaya ya bergaya, dibilang apa sakit sih sakit. Mengembangkan kualitas betul, kualitas santri untuk apa ya ini istilahnya ya, mengembangkan potensi daripada alam sekitarnya. Jadi gini, ini dengarkan adik-adik ini. Sampean setuju ataupun tidak, nih perhatikan ya. Sampean setuju atau tidak dari kata-kata saya, tapi ini tolong diambil. Tentang pemanfaatan alam sekarang dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya sampai nanti. Apapun tentang alam, apapun tentang pemanfaatan alam sekitar, itu jangan sampai kerjakan sendirian. Kerjakan secara berkelompok atau bersama. Contoh, sekarang kita sudah ada di Al-Qadiri. Bagaimana mengembangkan kualitas santri dengan pemanfaatan alam sekitar yang ada. Ini adik-adik ada yang ikut pramuka ya? Ada. Kalau pramuka pastinya cinta alam. Saya cinta alam itu mulai dari masa-masa SMP. SMP, SMA saya sudah tidak ikut lagi, tapi saya tetap tentang pemanfaatan alam itu banyak cara sudah sebenarnya, banyak cara bagaimana, apalagi di masa seperti sekarang ada sebagian sekolahan yang apa namanya, ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah di masa-masa pandemi kayak gini. Mau di masa pandemi ataupun tidak, ya kan? Mau di masa pandemi ataupun tidak, kita tuh sebenarnya memang harus merawat alam sekitar. Kita memang harus menjaga alam sekitar. Tapi ingat, dasarnya mau dijadikan apa alam kita ini? Ya, banyak sekarang pemanfaatan alam dengan alasan tertentu. Apalagi sekarang zamannya medsos, apa Instagramable, jadi bisa di Instagramkan. Zamannya medsos sekarang. Seperti apapun pemanfaatan alam, ingat satu, gunakan pemanfaatan alam itu bisa menghasilkan dampak positif ke kita. Salah satunya apa? Bisa menghasilkan uang. Salah satu gampangnya. Kita beri contoh wilayah kita, Al-Qadiri. Ya, lapangan belakangnya kayak ini nih. Jadi pemanfaatan alamnya
untuk usia seperti adik-adik ini, tapi harus kerjasama. Maaf, harus kerjasama. Kerjasamanya bagaimana? Kita buat rumusan dulu. Rumusan seumpama begini. Ayo, gimana Al-Qadiri ini lapangan di belakang ini rame hanya ketika seperti Jumat Manis depan. Ramenya ketika itu aja. Sekarang beda, bukan Jumat Manis. Bagaimana hari-hari biasa, ya, hari-hari biasa kita itu lapangan ini bisa dipenuhi dengan orang. Contoh aja ya, contoh aja. Kita Al-Qadiri punya program apa? 5.000 santri. 5.000 santri itu bisakah kita mengajak orang luar, anak-anak luar, orang-orang yang di luar sana itu agar tertarik sama Al-Qadiri? Apa sih? Gitu. Agar tertarik sama Al-Qadiri banyak. Ada yang dikasih tahu, ayo mondokkan anaknya sampean di Al-Qadiri itu pendidikannya di MTS-nya ada MTS unggulan, di SMP-nya ada kayak SMK apa namanya Paskibra, di SMK ada ini, itu kan biasa udah. Tapi kita buat istilahnya, karena ini membahas pemanfaatan alam, kita buat Al-Qadiri itu promosinya bukan dari cara seperti itu. Salah satu caranya, ini sering saya bahas dengan teman-teman santri. Apa? Al-Qadiri ini istilahnya harus punya taman sendiri. Pemanfaatan alam ya. Tamannya gimana? Seumpama ide saya ini untuk Al-Qadiri, kita wujudkan taman 1.000 bunga matahari. Bagaimana 1.000 bunga matahari maksudnya? Jadi seumpama kita urunan setiap anak dari kelas ini wilayah SMP ya, dari satu kelas aja, satu kelas ada 15 orang seumpama. Tapi pastinya kan tidak segitu. Yang ikut berapa orang? Yang ikut 10 orang, yang 5 gak ikut. Oke, itu bagi tugas nanti. Bagi tugas. Kita urunan dulu, beli bibit bunga matahari online. Beli satu orang 5.000-an. Setelah dapat bibit bunga matahari, ayo bagi tugas. Siapa yang mau bibitkan? Siapa yang mau nyiram tiap hari? Nanti dikumpulkan teman-temannya. Oke, selesai membuat tim, ada ketuanya, kutu itu. Jadi tetap kita kerjakan bersama. Setelah dibibitkan, untuk pertama jangan ditanam langsung ke lapangan. Di dekat pengimaman depan ini ada lahan sedikit. Ayo tanam di situ dulu. Oke, ditanam dulu. Bibit yang tadi ditanam. Terus tumbuh setelah mungkin 2 bulan lebih sedikit, 70 hari kalau nggak salah. Setelah 70 hari tumbuh mekar besar, satu pohon menghasilkan, anggap aja satu pohon menghasilkan 2 bunga matahari. Nah, 2 bunga matahari, 1 bunga matahari ini saya sendiri yang kayak gini, kayak lepekan itu, yang kayak gini ini. Saya pernah, besarnya kayak piringan itu. Itu kuatnya separuh aja ada 800. Separuh itu. Itu tidak semua. Ada yang saya buang. 800 bibit bunga matahari. Satu. Anggap satu bunga itu isinya 500. Anggap aja 500 biji. Terus satu pohon isinya 2. Kalau sudah 2 bunga berarti ada 1.000.
Kita main hitung-hitungan seperti itu. Nah, setelah pertama kita seperti itu, berpikir lagi, ayo ini sudah cukup bibitnya untuk disebarkan se-Al-Qadiri. Jadi lapangan ini sama-sama yang dipenuhi. Buat bibit lagi, ditanam lagi di pinggir-pinggir. Nah, dengan begitu wali santri sampean, termasuk sampean nanti, sumpama kiriman tidak kira diam, karena sampean sudah punya jerih payah selama ini menanam apa? Sunflower, bunga matahari. Nah, ini sudah masuk ke pemanfaatan alam. Jadi pemanfaatan alam itu mau dimanfaatkan untuk apa gitu loh. Ke Al-Qadiri ya dapat, ke sampeannya dapat, ya happy kita. Gitu. Dari situ aja, kalau sampean neliti bunga matahari aja, itu sudah banyak manfaatnya. Nah, bentuk tim kayak gini, nanti pemanfaatan alam selanjutnya bukan cuma Al-Qadiri, apa namanya, visinya mewujudkan taman bunga 1000 tanaman bunga matahari. Nah, ini manfaatkan ini lapangan ini. Jadi kalau pas Jumat manis, sebelum Jumat manis, welah. Hari-hari biasa wali santri kalau kiriman, apalagi putri, mak di belakang aja, seneng gitu. Diem di bawahnya pohon-pohon, kelihatan bunga matahari siang-siang kayak gini. Nggak kira diem, sekarang zamannya sudah pegang HP. Nggak kira itu enggak, pasti apa namanya, selfie udah. Dengan media yang ada, dengan adanya HP ini kayak gini nih, ini loh HP ini berdiri ini. Dengan adanya yang kayak gini, udah, sumpah Facebook, pakai Facebook, Instagram, WA, media itu aja disebar. Nanti bro, Al-Qadiri, udah wis banyak. Meskipun tidak mau jadi santri, datang orang di sini. Nah, itu kan menarik. Dengan memanfaatkan alam sekitar, kita bisa mewujudkan salah satu, istilahnya kita bisa mewujudkan salah satu yang namanya program 5.000 santri di Al-Qadiri. Jadi pemanfaatan alam itu banyak. Tidak mau ribet. Sumpama nggak mau ribet, 1000 bunga matahari seluruh lapangan Al-Qadiri, ribet. Ya, tahu saya. Ribet. Apa ada yang lain? Banyak. Asalkan untuk masa seperti sampean, adik-adik ini ada yang mengetuai. Gitu. Ada yang mengetuai. Silakan datang ke rumah kalau mau minta bibit sesuatu. Saya sampai sekarang itu penelitian terus. Habis ini saya masih juga mau mewujudkan 1000 bunga matahari itu. Kemarin saya dengan Mas ini sudah siap-siap. Jadi sebenarnya banyak untuk pemanfaatan alam. Nah, nanti pemanfaatan alam ini apa ada terusannya? Maksudnya apa ada continue setelah matahari cukup begitu aja? Ya enggak, banyak, tergantung sama apa passionnya sampean gitu. Jadi harus punya passion ya. Kalau sampean itu cinta alam, banyak komunitas pecinta alam itu dari tempat yang lain ya. Jadi dunia ini tak seluas telapak tangan kalian itu ya. Jadi cari keilmuan tentang cinta alam ini, banyak yang gak anu. Ini salah satunya di Malang, teman saya Mas Rozak namanya.
Saya dulu pas waktu les belajar di apa namanya itu Batu, di kota Batunya. Mas Rozak itu petani yang disebut petani bodoh sama orang desa. Kenapa? Kok dibilang bodoh? Sawah, dia punya sawah, tapi nggak digunakan untuk nanam jagung kayak biasanya di padi. Enggak. Dia itu memanfaatkan alam sekitar. Dia ngerti keilmuan apa ya, pertanian. Dia selama ini bertani itu sekarang membayari orang. Membayari orang. Mudah, sama usianya dengan saya. Ke hutan, yang dicari apa? Pakis. Tahu pakis sebenarnya? Orang di sawahnya itu seluas ini, dari kelas ini sampai ke mana, kelas utara, lebar. Itu diisi pakis. Diisi pakis. Tiap hari panen. Hampir tiap minggu panen. Iya, hitungannya tiap hari, kan ada 3 kedok gitu ya istilahnya. Apa 3 kotak gitu. Itu tiap hari panen. Sekali panen itu bersih dalam 1 hari dia pegang 800.000. 800.000 1 hari. Dari apa? Ya dari pakis itu. Sama orang dibilang, kamu kok gendeng nih, kok tidak nanam padi aja, kok nanamnya yang aneh-aneh. Soalnya dia mikir kalau padi masih pakai pupuk, airnya kayak gitu. Kalau pakis, apa butuh pupuk? Ya butuh, tapi tidak kan? Pokoknya air ngalir, sudah ketutup air lahannya, udah ditutup, udah. Nanti 3 hari panen, pasti nyokol itu kan. Diperbarui sampai dia punya bibitan, punya tanamannya itu dihitung. Satu kotaknya itu ya kan panjang, satu kotaknya apa ya, kalau Madura itu 1 loke gitu loh, seloke ya. Itu isinya kalau nggak salah berapa ribu gitu, berapa ribu. Ya nyari dia jongkel ke hutan. Saya kalau ke rumah istri itu ya ada, emang ada. Jadi kalau di sana itu pakis gak beli emang. Jadi langsung ambil mati di hutan, bagus, organik gitu. Gitu. Lahan sebelahnya ditanami kangkung kayak saya aja. Modal berapa? Modal 75.000, sekali panen hasilnya bisa 250 bersih. Itu 2 minggu. 2 minggu. 1 ikat itu kan kalau di pasar harganya 2.000. Saya memanfaatkan alam, cuma saya capek, malas. Kalau di Alkodiri panas, akhirnya saya taruh di rumah istri. Nah itu emang namanya. Manfaatkan yang ada di depan sini. Di rumah ada bibit cabai organik. Cabai organik itu kenapa saya bilang organik? Itu tumbuh liar. Cabainya tumbuh liar. Terus saya rawat, tidak dikasih pupuk. Dia tumbuh dan berbuah tanpa bantuan pupuk. Saya dapat dari Situbondo. Pohonnya, cabainya itu, pohonnya yang ada di rumah saya di Situbondo, itu masih hidup. Itu sudah usia 4 tahun. 4 tahun. Kalau yang biasanya orang-orang nanam di sawah, berapa lama sih? Ada 2 tahun?
kira. Kenapa itu bisa sampai 4 tahun? Karena istilahnya ini main rasa. Saya tidak main ilmu kalau sudah begitu. Kenapa? Kok bisa sampai tua usianya seperti itu? Ya karena dia tidak dimanja. Tanamannya tidak dimanja, dibiarkan. Pohonnya aja sekarang sudah 1 meter tingginya. Tiap hari itu kalau nyambel tidak usah beli, ngambil. Tetangga itu ke umi saya, minta jabina, minta jadinya, dia ambil. Enak. Usia tanamannya cabai itu berapa? 4 tahun sekarang, besar. Kalau sudah mau tinggi, itu dipotong atasnya, ditaruh di bawah, diokulasi, nanti tumbuh lagi, biar cepat. Itu rindang di rumah itu situ pondok, panas lagi. Bibitnya ada saya. Kalau sampean ribet seumpama yang saya bahas tadi, 1000 bunga matahari, capek nih taruh pinggir, happy kan ya, gitu. Apalagi ini santri-santri ini pasti suka rujak ya. Nah, kalau suka rujak, sekarang ada namanya jambu kristal. Itu sedikit bijinya, enak. Silahkan manfaatkan, tidak usah sampai yang jauh-jauh, yang ada di depan aja. Menanam saya ingin katanya Mas Rizal menanam kangkung, silahkan, itu ada tempat nanam. Kangkung itu bagus, soalnya orang Indonesia begitu ya, asal beli tidak mikirkan sehat. Kalau orang Cina itu mikir itu. Jadi mereka itu ngambil yang dari Carrefour. Sampean punya lahan seluas kelas ini, manfaatkan. Tanam kangkung. Usia 2 minggu itu tidak terlalu tua, ya muda, itu yang bagus. Manfaatnya besar. Cabut, dibersihkan. Kalau perlu, harus nekat. Tanya aja saya. Jual kemana? Carrefour. Di Carrefour itu, di food martnya itu, nyer-nyer, mulus-mulus buahnya. Coba ada sampean bedakan Carrefour sama Tanjung. Habis kan? Apel mama 1 kilo 8.000. Tapi bunga embung berdebu lah. Kalau di tradisional market ya, di Tanjung, coba ke Carrefour, apel kinclong di wadah rapi 8.000, isinya 2. Dasar. Kalau dipikir-pikir orang, tapi kalau orang-orang yang ngerti, mending ambil di Carrefour. Karena apa? Higienis. Bahaya. Essential. Kangkung di sana mapan, ditaruh di dalam kulkas. Dapat dari mana ini? Gitu. Saya tanya, Mas, ini kangkung dapat dari mana? Tidak tahu Mas. Tidak ikut naman kan? Gitu ya. Tidak, Mas, saya cuma jaga. Katanya apa itu? Apa namanya ya Pak? Kasir? Bukan. Apa yang jalan-jalan? Yang jaga itu? Iya, pelayannya itu. Nah itu. Akhirnya saya cari tahu saya cari di website nomor telepon Transmart Jember ada. Coba sampean browsing, hubungi bagian marketingnya. Ya, ada yang bisa kami bantu Pak? Bagus gitu, itu dia bahasanya. Saya petani, saya mau jual kangkung kan. Tidak malu ya, mau jual kangkung saya taruh situ. Iya, dicari emang. Orang-orang Cina itu mikirkan sehat soalnya deh. Jadi beralihlah sampean ini pemanfaatan alam yang betul-betul ya. Indonesia sekarang kekurangan
orang yang giat di dalam bertani, ya, di pemanfaatan alam. Saya ini mulai dari SMP ya betul, SMP sudah ikut-ikut. Terus sekarang mulai dari MA kelas 2 saya sudah belajar, saya nyari, saya mengumpulkan uang untuk ikut les, program les yang ada di Malang. Apa? Komunitasnya itu ada komunitas petani muda di Malang, tuh di Kota Batunya. Terus di situ saya ikut les-lesan dulu itu. Pokok lesnya itu tujuannya begini, menjaga keaslian dari tanaman itu, heirloom namanya ya. Apa tujuannya? Jadi dulu itu menjaga keaslian dari tanaman, bukan pakai bahan kimia ini itu enggak. Jadi kita menggunakan teknik yang namanya organik. Santri, adik-adik ya, pemanfaatan alam itu banyak. Jadi kita tidak bisa cukup membahas ini di sini saja. Lain waktu saya berharap bukan dalam acara ini, tapi waktu senggang kita akan bahas ini lagi. Tidak usah luas, SMP aja ini kita manfaatkan bagaimana nanti sampean ini kelas 2, ada yang kelas 3 lulus, tapi dilanjutkan sama generasi berikutnya. Bagaimana kita anak-anak sekarang ini lebih produktif dengan yang namanya pemanfaatan alam sekitar. Sedikit terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.